Rasulullah pernah menjamak sholat dalam satu hadis tanpa sebab apapun. Kalau bahasa orang Jawa ya toko-toko dijamak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita hari ini bisa jumpa lagi dalam acara Buku Saku, yaitu sebuah program yang membahas hal-hal yang simpel, sesimpel buku saku yang bisa dibawa kemana-mana dan langsung mudah untuk diaplikasikan, diterapkan. Untuk episode kali ini kita ditemani dengan Ustadz Faruqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita masih berada di Tropical Garden Resto, yaitu sebuah resto yang bernuansa tropik yang ada di Kota Temanggung. Ustadz, tema kita masih belum bergeser dari sholat ini ya. Masih panjang Ustadz ini. Ya, pembahasannya panjang dan lebar karena memang itu setiap hari, setiap saat memang harus kita lakukan, dan kadang-kadang di dalam kita berkehidupan itu sesuai dengan entah itu profesi, entah dengan aktivitas manusia yang bermacam-macam itu, kadang-kadang sholat itu ya memang sholat itu nggak boleh dinomor dua kan sebenarnya. Iya gitu ya. Tapi itu kadang-kadang kita berbenturan, terutama yang berkaitan dengan waktu yang harus deadline, yang harus segera untuk dituntaskan. Itu pandangan Ustadz bagaimana, Monggo Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Ya. Dan atas pertanyaannya juga. Bagaimana dengan sholat kita yang terbentur dengan aktivitas kita ya? Iya. Ya. Sebenarnya memang sholat sendiri satu ibadah yang tadi disampaikan Pak Kris di awal, ibadah yang sering, bahkan dari rukun Islam yang 5 itu kan ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan dari yang setiap harinya kan sholat itu. Ya, kalau haji itu ada waktunya. Ya. Puasa juga ada waktunya. Betul. Untuk zakat juga ada waktunya. Tapi untuk sholat ini satu hari harus dikerjakan. Itu saja satu hari harus 5 kali yang wajib. Ya, berkenaan dengan bagaimana ini dengan kita yang sholat harus, tapi kita terkadang juga terbentur dengan aktivitas kita. Ya. Nah, berkenaan dengan waktu Pak Kris. Memang waktu dalam sholat, tiap sholat maksudnya bukan cuma dalam sholat saja, dari subuh sampai subuh kembali itu sudah ada aturan bakunya. Tidak bisa kita seenaknya, wah saya sedang enggak mau ini, sedang bosan atau sedang males tak sholat subuh nanti saja, kan tidak bisa. Oke. Sebenarnya memang para ulama berkenaan dengan sholat itu harus dikerjakan ya, di waktu yang telah ditentukan tadi. Kalau dikerjakan di luar waktu itu namanya mengganti atau mengqadha. Ya, misalnya kita sholat ini waktu duhur ini, tapi kita kerjakannya di waktu asar atau kita kerjakan besok, itu namanya mengqadha. Sedangkan mengqadha sholat sendiri kan tidak semuanya bisa diqadha. Ada ada ketentuan, ada syarat-syaratnya, sesuatu yang boleh diqadha itu. Sebelum masuk ke sana kita sampaikan untuk mengqadha sholat yang dibolehkan. Satu, karena lupa, itu baru boleh. Tidak kita kerjakan waktu itu, tapi kita kerjakan di waktu yang lain. Kita misalnya hari ini kok lupa belum mengerjakan sholat subuh misal, kemudian kita ingat besok. Nah, waktu ingat itu kita bisa mengerjakan, kita mengerjakan sholat subuhnya. Jadi 2 kali gitu? Enggak 2 kali, karena hari ini kan lupa kita belum mengerjakan. Nah, maksudnya kalau yang besok kan sudah masuk ke jam subuh. Iya, ya, 2 kali. Hari yang bersangkutan sama yang kemarin lupa. Iya, kalau kita ingatnya subuh. Gitu. Tapi kalau ingatnya kita duhur, duhur itu kita ngerjakan sholat subuh. Itu namanya bergeser kan, bukan di waktunya. Bukan di waktunya. Kemudian yang kedua karena ketiduran. Kita ketiduran.
Misalnya kita capek, lelah, kita tidur di sebelum duhur, bangun-bangun setelah asar. Kan sudah habis waktunya, sudah di luar waktu, itu boleh dikerjakan, bahkan itu harus dikerjakan waktu itu. Kita bangun itu sholat duhur dan sholat asar. Tapi ada juga teman yang tidur 24 jam loh, Tat. Ada? Ada. Memang serius itu? Iya, bangun? Iya, tidur 24 jam itu. Masya Allah. Ya itu, dia waktu bangun itu ngerjakan diropel. Banyak sholat ya? Banyak sholat, dari sholat, subuh ya. Misalnya, subuh belum kan, sebelum subuh dia sudah tidur, bangun lagi, subuh hari selanjutnya, ya disitulah. Itu kan mengerjakan di luar waktunya, di waktunya. Itu boleh, tapi karena alasan tadi. Kemudian yang ketiga, karena dijamak. Ya, entah karena sesuatu dia bepergian atau karena dia yang lainnya, yang membolehkan jamak kan sebenarnya jamak takhir namanya, di akhir. Sebenarnya dia sholat duhur tapi nanti dikerjakan di jamnya asar. Jamnya asar. Kemudian yang keempat karena darurat. Darurat itu ya, ini kalau darurat itu macam nanti. Satu contoh, kita mau ngerjakan nih, tapi hari ini kita mengerjakan kok karena daruratnya kita terancam oleh musuh misalnya. Ya, kita disandra musuh, kamu tidak boleh sholat, ya tidak boleh sholat duhur. Berarti ya karena kita diancam ya, kena ancaman, kapan sholat duhur kita? Ya setelah kita aman, kita mengerjakan. Soalnya disandra oleh suku yang entah dari mana begitu ya, akhirnya nggak bisa untuk sholat gitu ya. Iya, tersandra. Tapi gitu. Kalau dalam kondisi normal itu kita harus sholat tepat ya pada waktunya tadi. Maka kalau yang ditanyakan bagaimana dengan aktivitas kita? Kalau aktivitas kita bukan darurat, masih bisa untuk kita kerjakan. Maka sekalipun mepet misalnya, sekalipun mepet, selama itu masih di waktunya, kita kerjakan di situ. Misal kita pekerjaan ini, kita mungkin dikejar deadline ya, satu pekerjaan harus kita kerjakan. Kemudian duhur kita nanti kita kerjakan sekitar jam 3 kalau hari ini kan. Itu kan masih belum masuk waktu asar. Ya kita kerjakan di situ. Tapi mau sudah direncana dari sekarang ini nanti tak zuhur di akhir waktu gitu. Iya, tapi kan kita masih kalau bicaranya kan sah. Oh, sah ya. Ya, tetap sah. Dan itu kan sesekali, bukan setiap hari kan. Kalau setiap hari bisa jadi kita termasuk orang yang melalaikan sholat. Tapi kalau sesekali itu karena bisa jadi darurat. Tapi kalau itu masih bisa bisa ditoleran, bisa kita kerjakan sekalipun kecuali darurat tadi. Pernah kita mendapatkan keterangan dari seorang ustaz, seorang kiai, dicontohkan seorang dokter yang dia sedang mengoperasi seorang dokter bedah. Tidak bisa, kemudian dia tinggal sholat dulu karena selesaikan dulu pekerjaan bedahnya dulu, itu operasinya itu kemudian dia mengerjakan sholat. Tapi kalau yang tidak terkait dengan nyawa lah ya, misalnya harus mengantar sesuatu yang urgent gitu ya. Jadi sudah mau berangkat sholat, terus ada misalnya petugas kurir gitu yang harus, wah ini gini karena mau dipakai untuk apa terus akhirnya kan mau nggak mau dia berangkat nih. Terus akhirnya menunda lah sholatnya gitu. Atau saya juga pernah Ustadz, dulu ketika saya masih muda, itu saya di industri televisi Ustadz. Di industri televisi itu kadang-kadang kita suka berbenturan dengan jam-jam siaran langsung. Nah waktu yang mepet-mepet itu kan kayak waktu maghrib misalnya ya, itu kan dari prepare sampai ke siaran langsung itu kita sudah harus fokus di depan studio, sudah harus nggak bisa kemana-mana untuk ini segala macam. Nah itu terus akhirnya waktunya jadi bergeser waktu sholatnya itu. Itu gimana Tad? Yang tadi yang pertama kurir dulu misalnya. Yang kurir. Hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Satu sama yang dua itu jawabannya satu saja. Iya boleh. Urgent ya, karena semuanya adalah urgent semuanya. Rasulullah pernah menjamak sholat dalam satu hadis tanpa sebab apapun. Kalau bahasa orang Jawa ya toko-toko dijamak gitu ya, tanpa ada hujan. Kalau yang maksud di kita kan hujan atau safar, Rasulullah pernah menjamak. Itu berarti kan sebagai mungkin istidlal, alasan buat kita Rasulullah pernah sedemikian itu memberikan kemudahan kepada umatnya. Apalagi ketika ada alasan yang memang alasan itu tidak bisa alasan itu memang tidak bisa urgent sekali, tidak bisa ditinggalkan.
Kalau memang harus itu dijamak sesekali Pak Kris, bukan setiap hari ya. Iya, iya, iya. Sesekali, dan itu adalah masa itu. Kalau mengambil dari tadi boleh. Oh, gitu ya. Boleh, tapi sesekali karena urgent. Selama sudah tidak bisa dinego lagi, selama tidak bisa. Kalau misalnya kurir tadi masih ada, Pak saya tak sholat lagi kok, yang apa namanya, orangnya, customernya mau tidak gitu apa-apa, ya? mau ya. Alangkah baiknya sholat dulu. Ya, kalau itu waktunya sudah mepet ya, Ya, ya. sudah mepet. Kalau bicara masih longgar ya, itu terserah si kurir mau mengerjakan sholat dulu atau mau nanti setelah apa namanya pekerjaannya selesai. diselesaikan. Gitu kalau bicaranya masalah itu. Maka tapi juga tahu waktu juga, tentunya sholat yang boleh dijamak, jangan subuh sama duhur. Oh iya, iya. Ya tentunya kan misalnya yang tadi yang disampaikan Pak Kris. Ya SKB lah, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Enggak terus ya, tidak semuanya dilonggar-longgarin, dimudah-mudahkan gitu ya. Ya itu adalah satu kemudahan yang Rasulullah berikan, satu contoh lah, satu contoh. Ya, Rasulullah pernah mengerjakan satu sholat jamak, bukan qasar ya, jamak saja, tanpa ada satu alasan atau satu kondisi, ataupun karena hujan atau yang lainnya. Gitu Pak Kris. Oke, Ustadz. Ya, kayaknya yang terkait dengan waktu, kayaknya itu dulu Ustadz. Ya, iya, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Semoga memberikan manfaat, terutama buat diri pribadi dan untuk pemirsa semuanya. Amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Ya, demikian hari ini kita bisa akhiri pertemuan buku saku di episode yang terkait dengan waktu sholat. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.